Nah, pertanyaan buat Gilbert, semua orang yang bertobat itu kamu apain? Kamu bikin apa? Kamu ajarin apa? Ya, sehingga bisa ada orang-orang seperti begitu. Belajarlah dari saya, Gilbert. Belajarlah dari saya seperti saya belajar dari Kristus. Nah, Gilbert mana berani ngomong seperti itu? Tiap hari kerjanya minta maaf. Nah, lagi sekarang buat pemerintah Indonesia, ya buat pemerintah Indonesia. Memang pada kenyataannya ini Menteri Agama sekarang ya. Memang pada kenyataannya ada ketidakadilan. Itu fakta, ada ketidakadilan. Kita nggak bisa tolak itu, nggak ada. Bohong, nggak bisa bohong. Ada itu kenyataannya, ada ketidakadilan di Indonesia. Terima dulu itu. Sama seperti Belanda, terima. Ada kesalahan, beri pengakuan. Pernah nggak Menteri Agama minta maaf dengan pembakaran gereja? Nggak pernah. Pernah nggak Menteri Agama minta maaf masalah toa? Minta maaf dulu. Permintaan maaf itu penting. Harusnya Menteri Agama, Gus Yakut itu minta maaf. Nah, tapi dengan tindakan Anda yang seperti ini, kayaknya Anda sengaja sih, supaya Anda mendapat suaka politik, atau Anda sengaja supaya Anda punya alasan tidak bisa pulang ke Indonesia lagi. Karena tugas utama Anda itu MKC, Pak, bukan Gereja Murtadin. Gereja Murtadin Anda nggak ada begitu banyak, Murtadin siap bantu, Pak. Tapi kalau kasus MKC nggak ada orang lain, Pak. Anda yang menghalangi semua orang untuk bisa ikut di dalam itu. Diaspora Indonesia untuk bisa memberkati kasus hukumnya. Anda yang menghalangi. Hanya gara-gara Anda tidak mau terbuka. Orang yang menjadi penjamin Anda bisa berangkat ke Amerika sehingga visa itu terbit, itu yang paling dirugikan, Pak Saifuddin. Ya, mungkin Anda punya rencana lain, tapi tolong perhatikan orang-orang yang mensupport Anda, termasuk orang-orang yang memberi Anda tiket segala macam, itu ditarik semua nanti, Pak Saifuddin. Hati-hati loh, Pak Saifuddin. Ya, dan yang udah pasti rekening dari diaspora Indonesia yang masuk untuk MKC dibongkar, Pak. Dan nanti akan dilihat, Pak, uang itu kemana aja mengalir dari bank. Anda pernah beli apa dengan itu uang? Gesek untuk apa? Anda makin dipermalukan loh, Pak Saifuddin Ibrahim. Jangan main-main loh. Ini hal ini Anda sengaja menyerahkan diri untuk dipermalukan. Begitu baiknya Nitro 26 terus melindungi Anda, mendoakan Anda dan semuanya. Tapi tindakan Anda di Amerika, Anda mencoreng diri Anda sendiri. Pak Santiamer. Ya, N26, saya baru gabung, ada tadi yang saya selesaikan. Lanjut dulu, ya. Pak. Baru saya tangkap ekornya, nanti salah ngomong lagi. Oke, jadi saya teruskan tadi ya, yang ini. Jadi memang ya, balik lagi ini sekarang nasihat yang berikutnya juga ya. Apakah Saifuddin nanti akan mendapat suaka di Amerika? Ya, bisa. Asal, nah tadi asal ya. Asal nggak keduluan sama pemerintah Indonesia. Kalau kasusnya saya sudah duluan. Nah, kasusnya saya dari 2018 awal saya sudah di ACC, ya kan? Jadi kenapa saya berani ya? Karena saya sudah mendapat proteksi, makanya saya ngomong timingnya pas kalau saya. Ya, kalau saya timing memang sudah diatur semua, kita rencanakan. Nah, kalau Saifuddin salah, harusnya dia apply dulu berdasarkan kasus yang sebelumnya. Kalau ini mah enggak, belum di ACC sudah bikin ruwet dulu. Jadi apakah bisa? Asal nggak keduluan pemerintah Indonesia. Kalau kedutaan Indonesia sudah lobby dulu, katakan ini biang kerok, bisa dipulangkan, bisa dideportasi. Ya, nah, makanya ini keduluan, tergantung mana yang lebih pintar, ya kan? Ya, tapi yang duta besar ya pasti sudah tahu, ya. Sudah pintar ya. Kalau dulu Pak Ugroseno itu, saya khotbah Natal di depan beliau langsung ya, waktu tahun Desember 2018 itu, saya khotbah Natal di depan beliau langsung itu. Dia makanya merasa kecolongan bener itu ya, ngomong nggak enak karena orangnya terkenal baik ya. Pak Ugroseno itu terkenal baik sama rakyat, sama warga Indonesia yang di Jerman ya. Terkenal. Jadi ini kayaknya salah satu-satunya duta besar beragama Islam yang rajin menghadiri Natalan. Kayaknya ini Pak Ugroseno ini ya.
satu-satunya duta besar Islam yang di Eropa yang rajin datang setiap kali ada acara Natalan ya, Pak Groseno ini. Nah, satu itu. Kalau saya sudah persiapkan, setelah saya sudah yakin sudah beres semua, baru saya ngomong. Artinya saya berbicara di dalam hukum Belanda, bukan di dalam hukum Indonesia. Dalam hukum Eropa ya, dalam waktu itu kan masih dalam kasus di Eropa ya. Saya di bawah proteksi PBB. Nah, apakah Saifuddin bisa ke Mahkamah Internasional? Jalurnya bukan ke Mahkamah Internasional, nggak ada urusannya. Jalurnya itu ya ke hak asasi internasional atau ke Amnesty Internasional, kasusnya KC itu. Ya, karena Amnesty Internasional yang di Indonesia kan nggak bisa, ya karena pengacaranya KC sombong juga, nggak pernah bersurat dan nggak pernah lobby. Yang namanya lobby itu di Indonesia selalu pakai uang, ya. Nah, kemarin sudah kita lobbykan di Prancis, ngamuk-ngamuk nggak terima, ya kan? Ya sudah, ya kan? Oh, itu sudah lobbykan benar ya, Leo dengan saya sudah koordinasi waktu itu, ya, dengan Jess Hayot itu, ya, dengan yang di Jerman, yang di Prancis, sama yang satu lagi, Pak Thomas Oswald jelas ya, Thomas Oswald itu kan wartawan yang membantu kita kan, yang backup kita terus. Bentar, nah saya lupa nama organisasinya itu sampai lupa kan jadinya. Nah, yang khusus buat orang-orang persekusi Kristen, persekusi apa begitu ya namanya ya. Jadi itu singkatannya itu ya. Nah itu kita sudah koordinasi. Cuma waktu kan pengacaranya kejang-kejang, ya udah kita biarin, kita lepas. Jadi jalurnya ke sana. Nah itu sudah mau berhasil, sudah Jas kalian sudah tulis surat tentang KC, sudah nulis surat. Nah, tetapi kan dasar pengacaranya KC kan sombong soalnya kan, ya udah harap ya itu tadi ya, KC mau ditolong orang bener dia nolak, akhirnya masuknya ke tangan serigala, ya itu salah sendiri ya, itu namanya orang sial tuh begitu. Kita udah mau tolong supaya dia lolos, coba kalau KC nurut sama Pak Putih kemarin, udah di Jerman dia sekarang, ya kan bandel kan, bandel. Kedua itu malah itu ada yang mau ganggu kita, Ibu Aryani itu yang fitnah saya kan ya kan, nggak taunya kan dia minta duit saya kan, saya nggak kasih kan, minta duit saya 50 juta saya nggak kasih, dia marah-marah kan. Katanya sudah ngasih ke Habib sampai tuh yang temennya Amin Wijaya itu kan, ya salahmu sendiri ngasih, salahmu sendiri, ya kan, barang belum jelas kok, ya kan, kita duit semua kan. Nah, kalau kita jalur kemarin kan udah beres semua, coba duit udah kita kumpulin, diminta sama Saifuddin, dirampok, ya kan. Ya sudah terserah, ya kan. Tetapi Saifuddin apakah bisa dapat suaka? Ya asal dia cepat. Masalahnya seberapa cepat ya lawyernya yang di Amerika, harus pakai lawyer, kalau nggak lama. Nah bisa ngerti nggak itu? Jadi Saifuddin saran saya kalau memang mau cari suaka, cari lawyer cepat apply. Kalau nggak langsung pergi ke imigrasi, minta suaka. Caranya begitu. Kalau keduluan sama pemerintah Indonesia, yang duluan masuk, yang ditangani, ya berarti kamu dipulangin. Gitu. Nah kalau dipulangin, sebetulnya rugi nggak? Nggak juga, adepin lagi. Ya cari dana lagi dari penjara. Ya cari duit lagi di penjara. Ya kan, kayak dulu lagi. Dulu kan sudah bagus itu di penjara kan, 180 orang dibaptis kan. Udah bagus dulu tuh di penjara. Ya berarti memang nasibmu mungkin kayak Paulus itu di penjara terus, dari penjara ke penjara mungkin ya kan. Nah, kurang cerdas. Kalau kayak saya sudah kita rapiin, coba dulu dia nurut sama saya. Dia dengerin Gilbert kok, dengerin orang mata duitan. Kalau coba dengerin kayak saya, yang uang itu sudah enggak kepikir lagi, karena uang itu berkat itu dari surga. Ya, jangan berharap uang dari manusia, berharap uang yang dari surga. Ya, itu akan membuat kita akan bersih nanti, murni. Nah, sekarang kalau misalnya balik Indonesia, apa yang harus dilakukan oleh Saifuddin? Ya kan? Ya bertobat. Ya kan? Di dalam yang nginjilin lagi kayak dulu. Saya yakin masih ada yang mau support Saifuddin, masih ada. Walaupun mungkin tidak sekencang dulu ya, apalagi sudah kebongkar semua intrik-intriknya dia. Ya Pak, tapi tetap masih ada yang bersimpati, selalu ada.
ya, selalu ada, walaupun sudah kebongkar semua ininya dia kan. Tetapi kalau dia nggak bertobat, ya akhirnya mati kering di penjara, ya kan. Kalau pulang ya pasti masuk penjara. Kalau minta suaka, ya belum tentu keterima. Kecuali sekarang hari ini juga langsung pakai lawyer, apply di imigrasi, ya. Pakai lawyer, jadi diduluin. Nah, kalau daftar manual gitu ya bisa keduluan sama kedubes. Tapi kalau udah daftar lawyer dulu, lawyernya kan yang gerak. Tapi kalau sudah diduluin sama dubes Indonesia yang di sana ya mumet, ya. Nah, itu. Nah, terus buat Gilbert lagi, ya. Sekarang mulai ya ajari. Kenapa bisa kecolongan? Seorang Saifuddin nggak ngerti Alkitab. Apa yang salah? Sepakat ya. Ya kan? Apa yang salah? Didikan kita Siliwangi aja itu loh, petobat baru, ngerti Alkitab, ikut kelas evangelis, ikut kelas apologetik. Yang namanya orang kalau habis dibaptis, kita muridkan. Lah Saifuddin, mungkin saya pengetahuan Alkitabnya Saifuddin sama Siliwangi aja mungkin lebih tahu Siliwangi kali. Ya. Kenapa? Karena kita didik benar-benar. Ya kan? Nah, kenapa bisa begitu? Ya karena kita benar-benar care. Kita nggak cuma jadikan Siliwangi ini sama kayak Saifuddin, murtadin ya. Mu'alaf lah sebenarnya, mu'alaf namanya kan, mu'alaf Kristen tapi kan, mu'alaf Kristen. Tetapi benar ya, Ade Armando dalam hal ini istilahnya benar, bukan murtadin, tapi memang mu'alaf ya, mu'alaf Kristen. Jadi kalau mu'alaf Islam, nah ini mu'alaf Kristen. Nah sebetulnya namanya orang murtadin, mu'alaf itu begitu dia jadi Kristen, ya kita baptis, jangan malah dijadikan bintang. Siliwangi itu biar sudah menangkan hampir satu kampung, kita nggak jadikan bintang. Itu Siliwangi sudah menangkan hampir satu kampung itu, ya. Kakaknya, keponakannya, saudaranya, pupunya, istrinya, dimenangkan semua sama dia, sampai satu kampung itu sama Siliwangi. Nah, tapi kita tetap didik, kita ngorbitkan. Tapi nanti kalau sudah tiba saatnya dia matang, mentalnya matang, kita orbitkan. Yang penting dia punya nyali aja. Ya dalam hal ini nyalinya Saifuddin ada, tapi kan memang ternyata ya kita tahu kan, jangan sampai bercari duit mentalitasnya. Makanya Siliwangi bilang hati-hati, jangan sampai bercari duit loh. Ya kan? Oh nanti terkutuk nanti. Jangan firman Tuhan buat cari duit. Kita boleh hidup dari situ, tapi jangan buat cari duit. Buat dieksploitasi itu ya, firman Tuhan dieksploitasi buat cari duit. Nah, itu jangan. Nah, pertanyaan buat Gilbert. Semua orang yang bertobat itu kamu apain? Kamu bikin apa? Kamu ajarin apa? Ya, sehingga bisa ada orang-orang seperti begitu. Belajarlah dari saya, Gilbert. Belajarlah dari saya seperti saya belajar dari Kristus. Nah, Gilbert mana berani ngomong seperti itu? Tiap hari kerjanya minta maaf. Nah, lagi sekarang buat pemerintah Indonesia. Ya, buat pemerintah Indonesia. Memang pada kenyataannya ini Menteri Agama sekarang ya. Memang pada kenyataannya ada ketidakadilan. Itu fakta. Ada ketidakadilan. Kita nggak bisa tolak itu, nggak ada. Bohong. Nggak bisa bohong. Ada itu kenyataannya, ada ketidakadilan di Indonesia. Terima dulu itu. Sama seperti Belanda, terima. Ada kesalahan. Beri pengakuan. Pernah nggak Menteri Agama minta maaf dengan pembakaran gereja? Nggak pernah. Pernah nggak Menteri Agama minta maaf masalah toa? Minta maaf dulu. Permintaan maaf itu penting. Harusnya Menteri Agama, Gus Yakut itu minta maaf. Harusnya Gus Yakut, mumpung dia jadi menteri, minta maaf dulu. Sama orang-orang yang terganggu dengan masalah toa, termasuk pada orang Islam. Setelah ada permintaan maaf secara resmi, itu nanti implikasinya akan bisa nyata. Coba deh kalau nggak percaya. Harus ada permohonan maaf berupa class action, menggugat dirinya sendiri, introspeksi. Ya kan, Menteri Agama menggugat negara. Bisa. Karena TOA ini menjadi class action loh. Nah, ini saya lagi nggak sabar nunggu Nigala Ruha ini. Badan hukumnya cuma tinggal tanda tangan satu orang ya. Tinggal siapa ya yang menunggu tanda tangan, Pak Putu ya? Pak Ponto. Iya, itu bisa di class action. Walaupun Pak Renhat nggak setuju kemarin, saya ngerti alasannya Pak Renhat, tetapi intinya bisa di class action untuk ya paling nggak ada pengajuan ke sana. Gus Yakut didorong, ada permintaan maaf dari negara bahwa tidak bisa mengatur penggunaan TOA.
Nyatanya sampai sekarang aja sesama orang Islam ribut masalah toa, sesama orang Islam aja ribut masalah toa. Ya kan? Pada kenyataannya permintaan maafnya nggak ada dari Gus Yakut untuk pembakaran gereja, perusakan gereja, ya kan, minoritas untuk penghambatan pembangunan pura, wihara dan sebagainya macamnya, ya. Ternyata kalau Gus Dur sudah ada jelas, ya kan? Gus Yakut nggak ada. Nah, itu saran saya. Nah, kayaknya orang-orang kayak Saifuddin akan ada lagi nanti orang-orang yang cukup gila untuk berani seperti saya Saifuddin. Ya motivasinya apapun, uang kah, apakah? Ya kan, walaupun motivasinya uang. Makanya Denny Siregar kemarin saya omelin, oh salah kamu ngomong-ngomong begitu. Nanti akan kejadian 10 orang kayak saya pusing Indonesia. Kejadian kan ini Saifuddin kan. Ngawur Denny Siregar sih ngawur ngajari orang nggak benar. Ngawur, walaupun mungkin Saifuddin bisa dipulangkan Saifuddin ya. Kalau saya nggak bisa, karena saya udah saya dulu maju dulu, ya kan? Saya udah maju dulu dan saya sudah warga negara, udah nggak bisa. Itu begitu ya. Ini yang nasihat yang ketiga, begitu ya. Coba kita lihat. Ini teman-teman pada malu-malu sekarang ya, pada bungkam semua nggak berani. Saya tambahkan sedikit lagi ya, Pak. Putih. Jadi begini, Pak Saifuddin, posisikan kami ini orang yang peduli kepada Bapak ya. Kami tidak punya kepentingan tentang apa yang Anda lakukan. Yang perlu Anda ingat, sebelum Anda berangkat, Anda baru aja membuka satu gereja murtadin ya. Apakah Anda harus tinggalkan itu? Sementara Anda dengan mengebu-ngebu, telepon sana, telepon sini, sehingga diresmikan itu gereja. Tapi dengan tindakan Anda yang seperti ini, kayaknya Anda sengaja sih, supaya Anda mendapat suaka politik, atau Anda sengaja supaya Anda punya alasan tidak bisa pulang ke Indonesia lagi. Karena tugas utama Anda itu MKC, Pak, bukan gereja murtadin. Gereja murtadin Anda nggak ada begitu banyak murtadin siap bantu, Pak. Tapi kalau kasus MKC nggak ada orang lain, Pak. Anda yang menghalangi semua orang untuk bisa ikut di dalam itu. Diaspora Indonesia untuk bisa memberkati kasus hukumnya. Anda yang menghalangi. Hanya gara-gara Anda tidak mau terbuka. Dan ini kan real. Kemudian tanpa Anda sadari, Anda juga, Pak Saifuddin, Anda itu kan merusak nama baik orang yang merekomendasi Anda punya visa di Kedubes Amerika. Hati-hati loh Pak Saifuddin, jangan asal ngomong. Amerika itu bukan negara abal-abal ya Pak. Apalagi sekarang status tidak nyamannya Amerika dengan Indonesia. Anda di sana keluar-keluar pula lagi ya. Aduh, jangan dong Pak. Belajarlah Alkitab lebih banyak. Jangan terlalu memikirkan Alkitab Anda yang lama. Kami paham, kami melihat Anda mampu menguasai semua. Tapi kalau di mimbar, marilah kita bawa kabar baik dari Alkitab kita, Pak. Ya, sudah terlalu banyak para murtadin ya, juga dari pihak sana orang kita pindah ke sana, pamer dia, mencari kelemahan-kelemahan tafsir yang salah dari Alkitab kita ini, dari pengajaran gereja lokalnya atau guru-guru yang pernah menyampaikan kepadanya tentang Alkitab. Begitu dia nyebrang, dia nyanyi sesuai yang dia mau. Jadi nggak jauh beda Pak Saifuddin dengan Anda ya. Nggak mungkin lah mantan muslim sekelas Anda ya, guru sebuah pesantren, pengajar, tidak paham Al-Quran misalnya ya. Dan semua orang tahu Anda mampu. Tapi udahlah, udah terlalu lama Anda bermain di situ. Ayo ikut, itu Ibu Lisa itu. Evangelis Raja Uti juga mau ikut, biar satu angkatan kalian ya. Tapi saya tidak sarankan Anda ke Amerika. Saya tidak sarankan Anda ke Amerika. Kalau Anda dengar kami bisa pindahkan Anda. Saya mau bilang terlalu berbahaya Anda nyanyi di sana ya. Sekali lagi Pak Paul sudah bilang, di Amerika itu imigran hidup dengan biayanya sendiri. Saya tahu kemampuan finansial Anda Pak Saifuddin ya. Kita melihat semuanya. Jadi kalau Anda mau hidup nyaman sebagai apologet, kontak, minimal Anda kontak orang-orang yang punya nomor handphonenya di tempat Anda. Kami bisa support Pak.
Tapi Mati Pak Putih mikrofonnya ya. enggak ada Pak. Ada, Pak. Ada, jelas kok. Jadi Pak Saifuddin, nasihat kami hari ini, anggaplah ini nasihat terakhir, ya. Tapi seandainya Anda tidak dengar, kemudian Anda dideportasi, yang rugi bukan Anda, orang yang merekomendasi, orang yang menjadi penjamin Anda bisa berangkat ke Amerika, sehingga visa itu terbit, itu yang paling dirugikan Pak Saifuddin. Ya, mungkin Anda punya rencana lain, tapi tolong perhatikan orang-orang yang mensupport Anda, termasuk orang-orang yang memberi Anda tiket segala macam, itu ditarik semua nanti Pak Saifuddin. Hati-hati loh Pak Saifuddin, ya. Dan yang udah pasti rekening dari diaspora Indonesia yang masuk untuk MKC dibongkar Pak. Dan nanti akan dilihat Pak, uang itu kemana aja mengalir dari bank. Anda pernah beli apa dengan itu uang? Gesek untuk apa? Anda makin dipermalukan loh, Pak Saifuddin Ibrahim. Jangan main-main loh. Hal ini Anda sengaja menyerahkan diri untuk dipermalukan. Begitu baiknya Nitro 26 terus melindungi Anda, mendoakan Anda dan semuanya. Tapi tindakan Anda di Amerika, Anda mencoreng diri Anda sendiri. Dengar baik Pak Saifuddin ya. Kesempatan masih ada. Ini kesempatan. Saya boleh bicara dulu Pak Paul? Ya, Bung Peta. Ya, ada beberapa yang saya ingin sedikit koreksi, terutama menyangkut itu ya, perlindungan hukum. Andaikan Pak Saifuddin akan mengajukan asylum ya. Terlepas itu semua, jadi begini, Pak Saifuddin misalkan datang minggu lalu, kemudian waktu di airport immigration itu dicap untuk living permit, andaikan dikasih 6 bulan, ya kemudian timbul kasus ini, apapun itu dia tidak akan dideportasi, kecuali 6 bulannya sudah berakhir, kemudian dia menjadi gelap. Nah, pemerintah Indonesia pun tidak bisa bikin apa-apa, Pak, kalau kasusnya seperti itu. Nah, kalau andaikan Pak Saifuddin, dia bisa saja mengajukan langsung ke loket. Itu namanya di USCIS ya Pak, kantor imigrasi lokal. Misalkan dia di Inland Empire, California, dia bisa ke San Bernardino office untuk langsung ke loket bahwa dia punya data dengan bukti-bukti yang terjadi, yang dia alami di Indonesia. Nah, itu nanti mereka akan proses Pak, tanpa lawyer. Jadi bicara deportasi tidak akan. Mereka juga fair, walaupun ada pengaduan dari pemerintah Indonesia ke Dubes Indonesia di sini, nggak bisa bikin apa-apa juga Pak, karena Amerika akan melihat semuanya secara berbagai pihak, mereka akan pelajari. Nah, kalau dia pakai lawyer, hanya masalah prosesnya akan lebih efektif dan memang ada biaya. Nah, kalau saya pribadi melihat kasus Pak Saifuddin, kalau andaikan dia mengambil langkah mengajukan perlindungan untuk karena ketakutan, karena persekusi yang pernah dia hadapi, dia kemungkinan besar di granted Pak, kemungkinan besar. Itu pilihan Pak Saifuddin lah, kita hanya bicara karena tadi Pak Paul bilang dia akan dideportasi, Pak Putih juga mengatakan itu, saya agak bertentangan dengan itu. Saya rasa dengan sistem yang ada, dengan aturan di sini, dia tidak akan dideportasi, kecuali dia sudah gelap dan dia melakukan kriminal di Amerika, sementara dia lakukan pertentangan dengan pemerintah Indonesia yang memang yang diucapkan di sini. Nah, mereka fair kok, mereka akan pelajarin. Yang mereka akan lindungi adalah Pak Saifuddin, maksudnya imigrasi di sini. Dan setiap tahun saya bisa share nih Pak ya, sebentar ya Pak, saya share ya. Ya, sambil kita tunggu share Pak. Yang kita maksud tadi Pak, bahwa pemerintah RI itu menjemput paksa Pak. Karena maksudnya sudah perintahkan. Iya, nggak bisa Pak, ada prosesnya Pak. Nggak bisa, Kan malah hukumnya sudah ada Pak, DPO-nya nanti Pak. DPO-nya sudah keluar Pak. Nah, nanti apakah Pak, DPO-nya sudah keluar? Saya tidak boleh ngomong di sini Pak, nanti kita lihat aja lah. Oke, Kalau saya terlepas bilang sudah, DPO, betul. Jadi gini, kalau misalkan pemerintah Indonesia mengeluarkan surat DPO Pak, itu pun nggak semena-mena pemerintah Amerika akan melepaskan Pak Saifuddin. Mereka akan pelajarin dulu. Karena Pak Saifuddin masuk resmi
dicap sebagai turis atau apapun tujuannya ke Amerika, itu ada jaminan hukumnya oleh pemerintah Amerika untuk melindungi siapapun yang di tanah Amerika. Benar, Pak. Makanya bunyinya tetap deportasi, Pak, atas lobby pemerintah Republik, Pak. Oke, kalau lobby, ya, kalau lobby pun, ya, lobby pun pemerintah Amerika akan pelajari juga, Pak. Mereka akan pelajari juga. Ya. Benar, Pak. Makanya kan ada resiko. Tapi kalau Saifuddin Ibrahim nyanyinya begini terus melemahkan dia, Pak. Makanya saya bilang suruh diam. Saya suruh diam, Pak. Kalau dia terus nyanyi itu akan melemahkan dia dalam lobby, Pak. Tapi kalau dia tidak nyanyi lagi, Pak, itu menguatkan dia. Makanya kita bilang, ayo Pak Saifuddin kita geser berangkat. Karena TO dia udah TO Amerika, Pak. Ya, jadi oke, kalau masalah dia bicara terus itu lain hal ya. Tapi yang saya mau sampaikan tadi mengenai masalah deportasi dalam kasus real saat ini ya. Ya, ya. Dalam kasus real saat ini dengan situasi Pak Saifuddin dengan melawan anggap saja pemerintah Indonesia, walaupun surat TPU itu sudah dikeluarkan, pemerintah Amerika tidak semena-mena akan menyerahkan Pak Saifuddin. Tidak akan. Itu kalau tanpa lawyer, apalagi pakai lawyer, Pak, akan beradu benar nanti. Ya, akan beradu benar. Tidak semudah. Saran kita tadi, Pak Saifuddin harus ada lawyer. Kemudian jangan nyanyi lagi tentang yang itu, nyanyi yang lain. Itu akan membuat dia bertahan di sana, Pak. Sambil kita urus yang tempat lain. Tapi kalau dia seperti ini terus, dia seperti terus memancing. Dan itu kan akan jadi bukti-bukti secara digital, Pak. Dan itu melemahkan dia. Sayang sekali bagi saya, Pak. Sayang sekali, Pak. Ya. Mudah-mudahan lah dia bisa dengar. Kalau memang apa yang Pak Pute sampaikan benar ya, mungkin menjadi pertimbangan untuk Pak Saifuddin ya. Persis, saya nggak, Pak. Persis. Ya. Suara tapi saya, gini ya. Ya. Suara saya, Pak Paul kayak ada suara angin gitu, Pak. Kresek-kresek. Iya. Kayak di luar ruangan ya, Pak. Ya. Jadi ya. Itu mengenai masalah itu ya, keimigrasian perlindungan hukum dari Amerika ke Pak Saifuddin. Nah, tapi saya mau melihatnya gini nih untuk Pak Saifuddin. Ini persoalan Pak Saifuddin memang agak kompleks ya. Pertama itu mengenai donasi yang dikumpulkan lewat Zoom Pak Paul ini, yang sampai ke akun pribadi. Saat itu kita menyaksikan semua ya, saya turut ada di Zoom, jadi saya paham bahwa kita menghimbau untuk mendukung secara keuangan bagi Pak MKC yang disalurkan lewat akun banknya Pak Saifuddin. Kemudian sampai saat ini memang masalah transparansi persoalan intinya. Alasan yang disampaikan yang saya dengar lewat Zoom-nya Pak Paul bahwa Pak Saifuddin menyampaikan bahwa istrinya MKC tidak ingin agar masalah keuangan ini dibuka. Jadi itulah persoalannya sehingga menjadi kegaduhan tersendiri dari kita dalam hal ini Zoom-nya Pak Paul dan Pak Paul terhadap Pak Saifuddin mengenai keuangan. Pak Bung Meta. Karena di kita kan nggak ada masalah, dia nggak buka ya kita stop. Yang menjadi masalah ketika dia melempar isu bahwa saya yang menilai uangnya. Ya, itu kepanjangan dari persoalan. Betul. Itu persoalan dari kepanjangan tidak transparansinya keuangan ya, Pak. Kalau dia diam saja, dia nggak akan gaduh. Tapi karena dia terus berkoar, kalau saya yang ambil uangnya, lah jadi gaduh. Iya, betul. Karena saya menjawab. Iya. Gitu. Itu yang makanya transparansi inti persoalannya kan. Kalau transparan kan nggak perlu seperti ini jadinya. Jadi kembali siapa yang bolanya ada di mana? Ada di Pak Saifuddin. Ya untuk membuka aja. Masalah besaran itu masalah lain lah. Tapi saya nggak tahu apa 400 juta atau cuma 4 juta saya kan nggak tahu. Karena kita nggak tahu kan memang datanya nggak jelas. Nah kalau Pak Saifuddin bisa transparan aja mungkin kasus itu selesai langsung ketahuan. Oh begitu, ternyata uangnya di istrinya MKC dikasih ke ABC ya. Selesai, Pak Saifuddin nggak perlu jadi sasaran tembak ketidakpercayaan kita, ya kan?
Simple kan kalau dia transparan. Nah, kedua itu memang ya ada sentimen kedekatan antara Pak Saifuddin dengan Gilo. Siapa Gilo? Ya kita tahu semua, Gilo bukan hamba Tuhan, hamba uang. Ya itu saya belak-belakan pribadi bisa menyaksikan itu, ada pengalaman saya. Nah, tapi oke lah, jangan terlalu jauh lah. Pak Saifuddin kan Pak Saifuddin, dia bukan Gilo. Ya kan? Nah, mungkin itu aja Pak Paul. Semoga saya berharap sih damai ya, damai. Maksudnya ada komunikasi, ada terlepas apapun miskomunikasi, salah paham ini bisa clear. Sehingga Kalau kita juga itu urusan dia lah. Kalau masalah uang sih urusan dia dengan kita. Iya. Kita juga nggak pernah nanyain duitnya kemana kok. Yang kita yang berdasarkan hanya mengklarifikasi. Iya. Nah, efeknya sendiri ya, kalau saya mau lihat efeknya sendiri dari Pak Saifuddin dengan berani mengungkap lewat media sosial ini untuk pemerintah Indonesia merevisi 300 ayat. Pak Paul suaranya anginnya keras, Pak. Ya, untuk merevisi 300 ayat ini ya itu tanggung jawab Pak Saifuddin lah, ya. Apapun pilihan dia itu tanggung jawab dia. Dia punya pengetahuan mengenai itu ya. Saya juga pengen tahu tuh 300 ayat tuh apa aja sih Pak? Kok sampai tiba-tiba Mahfud MD sekelas Menko gitu angkat bicara juga ya. Berarti kan tersinggung mereka kan. Ya kalau atau mereka tersinggung tahu atau tidak tahu mengenai 300 ayat yang dimaksud ya kita juga pengen tahu apa sih 300 ayat itu. Ya kan jadi terbuka. Efek lebih jauhnya ya masyarakat muslim juga ikut bisa belajar. Maksud lu apa lu suruh kitab gua direvisi 300? Lu jangan asal ngomong, lu udah bukan seagama sama gua. Tapi kalau Pak Saifuddin buka dengan pengetahuannya kan jadi lain nanti. Iya, jadi harus dibuka memang ya ayatnya apa yang mana saja. Memang itu jadi akan menjadi positif. Nah, ini nasihat yang lain. Harusnya 300 itu dijabarkan oleh Saifuddin. Nanti malah justru akan menjadi isu yang baik buat dia. Iya. Artinya dia memaparkannya secara akademis, berupa gugatan akademis, bukan gugatan penista agama. Iya. Nah, dibuka, jadi bikin tesis. Saifuddin bikin tesis. Harusnya. Kemarin Bu Linda bagus tuh sarannya tuh Pak Paul di Zoom saya. Dia bilang kalau bisa diuji lah secara akademis ya. Jadi pendewasaan masyarakat juga, iya. Dibikin tesis, kemudian dibikin presentasinya. Kalau perlu langsung di Amerika itu dia bikin presentasi. Iya. Iya kan? Nah, iya, jadi itu merupakan tesis gugatan. Karena kalau di Amerika boleh, Pak. Seperti Alkitab digugat palsu, boleh. Iya. Al-Quran digugat palsu, boleh. Boleh. Kalau di Amerika boleh. Nah, itu dilihat dari sisi akademis malah bagus tuh, Pak. Mencerdaskan benar itu. Iya. Artinya Saifuddin sebagai pihak penggugat ya kan, seperti Alkitab digugat oleh orang-orang liberal kan, bisa boleh. Cuman persoalannya apakah masyarakat Muslim di Indonesia mau seperti itu, mau benar-benar ibaratnya itu nggak urusan lagi Pak. Kalau itu sudah nggak urusan. Jadi kan begini, kondisinya Saifuddin ini sekarang ini ada di pihak yang menguntungkan, tetapi juga bisa merugikan dia. Kalau dia berhenti di situ, akan jadi hate speech, Pak. Di Amerika nggak boleh, Pak. Nggak boleh, betul. Tapi kalau bicaranya di Amerika kan, Pak, yang saya maksud kalau diujinya di Indonesia secara akademis. Nggak bisa. Nah, itu persoalannya kan. Iya, persoalannya kan di situ. Ya, berarti kan Indonesia nggak siap. Kalau penjara, ya jangan pulang. Sampai kapanpun jangan pulang. Jadi dia caranya memang harus pakai lawyer. Itu memang bisa mengajukan secara otomatis. Langsung di bandara itu kan ada imigrasi kan. Dia bisa langsung apply di situ tanpa lawyer. Cuman biasanya prosesnya akan lebih lama dibanding dengan yang pakai lawyer. Nah, itu dari pengalaman saya ya. Kalau pakai lawyer itu akan lebih cepat karena ada prosedur yang kita nggak tahu, Pak. Itu prosedurnya ternyata yang ada di buku panduan itu ada prosedur lain yang dibalik buku panduan itu yang tahu cuma lawyer yang keimigrasian, yang khusus bidang keimigrasian ya. Makanya saya bisa dapat uang segala macam itu karena lawyer saya pinter, Pak. Gitu loh. Nah, jadi
Mengapa saya bisa dapat proses cepat sekali, bisa langsung dapat itu, karena lawyer saya pintar, jadi harus pakai lawyer. Teman saya yang nggak pakai lawyer, ya banyak yang negatif, Pak. Betul. Iya. Karena lawyer paham kan Pak aturannya. Ya, karena nah itu sebenarnya kalau di Amerika, saya nggak tahu ya kalau di Amerika, kalau di Eropa, kalau bilang lawyer pro bono, wah itu benar-benar seperti ininya mereka. Kesempatan mereka buat mengisi jam kerja sosial kan, mereka kan punya kewajiban jam kerja sosial kan, sekian jam. Wah itu benar-benar dimanfaatkan dengan baik untuk berprestasi tuh. Nah kalau di Amerika saya nggak tahu sama nggak, apakah bisa pro bono dengan hasil maksimum. Kalau di sini pro bononya hebat-hebat. Ya, pemerintah menyiapkan itu lawyer Pak di pengadilan untuk kita pilih, ada listnya. Kalau misalnya dari sisi keuangan kita tidak sanggup membayar lawyer sendiri, pemerintah menyanggupi Pak, yaitu pro bono itu. Tapi terlepas itu semua ya, saya hanya secara pribadi juga berharap untuk Pak Saifuddin Ibrahim yang terbaik ya, terbaik. Tentunya di sini juga kita menghimbau untuk Pak Saifuddin, mohon Pak transparanlah mengenai uang yang MKC sehingga persoalannya langsung stop, clear ya. Ini juga menyangkut nama baik Pak Saifuddin, ada salah paham di informasi yang berbagai jangan jadi fitnah juga, kasihan Pak Saifuddin lah ya. Itu saya harap untuk transparan lah, terbuka lah ya. Kembali itu aja Pak Paul, terima kasih Pak Paul. Pak Putih, thank you Pak. Lanjut Pak Putih. Oke. Pak Sialuhu, mana Pak Sialuhu? Pak Sialuhu. Ada Bapak, ada. Hajar Pak.